Selamat datang di Zeus Media. Hai guys, kali ini Zeus Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis materi kamu di sekolah. Jangan lupa tonton semuanya supaya kamu bisa menyelesaikan soal-soal materi kamu di sekolah. Nah, nomor 5 ini soal tentang teori kinetik gas dan dihubungkan dengan termodinamika juga ya. Ini sepaket sebenarnya itu materi tentang teori kinetik gas dan termodinamika. Baik, langsung saja ke soalnya. Yang ditanyakan adalah dalam proses tersebut gas menyerap kalor. Berarti yang ditanyakan adalah kalornya. Q-nya berapa? Nah, ini pakai hukum pertama termodinamika. Rumusnya adalah Quetial Q sama dengan W ditambah delta U. Itu. Karena di soal diketahui volumenya tetap, berarti tidak ada perubahan volume. Itu artinya usahanya sama dengan 0. Kalau usahanya sama dengan 0, nilai W-nya ini sama dengan 0, berarti hasilnya Q itu sama dengan delta U. Nah, delta U itu adalah perubahan energi dalam ya. Nah, nilainya karena di sini adalah gas diatomik, berarti delta U-nya adalah 5/2 NR delta T. Oke. Nah, ingat di persamaan teori kinetik gas ada persamaan seperti ini, persamaan gas ideal ya. PV sama dengan nRT. NR delta T itu kita bisa samakan dengan P kali delta P atau bisa delta P dikali V, tergantung yang mana yang sama. Kalau tekanannya yang sama, berarti yang pertama. Kalau volumenya yang sama, yang kedua. Nah, di soal di sini kan yang sama adalah volumenya. Berarti NR delta T di sini kita bisa ubah menjadi delta P dikali V. Berarti segini sama dengan 5/2 dikali NR delta T kita ganti dengan delta P dikali V. Ini sama dengan 5/2 delta P-nya itu tekanan akhir dikurang tekanan awal atau P2 dikurang P1. P2 di sini adalah 4P1. P2 sama dengan 4P1 ya. Sementara P1-nya sama dengan A. Jadi nanti delta P-nya mungkin supaya lebih mudah saya cari dulu ya. Carinya di sebelah sini. Delta P itu rumusnya adalah P2 dikurang P1. P2-nya di situ adalah 4P1 dikurang P1. Berarti hasilnya delta P itu adalah 3P1. Oke, delta P-nya 3P1, berarti di sini 3 dikali P1 adalah A, ini 3A dikali V, volumenya adalah B. Berarti hasilnya 5 kali 3, 15 dibagi 2 sama dengan 7,5 AB. Berarti jawabannya adalah alfa. Di nomor 6 ini adalah soal tentang elastisitas. Ya, khusus pada modulus Young atau modulus elastisitas. Ya, yang ditanyakan adalah pertambahan panjang batangnya. Berarti yang ditanyakan adalah delta L-nya berapa. Gitu. Modulus elastisitas itu dirumuskan seperti ini. Modulus elastisitas itu sama dengan tegangan per regangan. Tegangannya sudah ada ya di soal, regangannya yang belum ada. Jadi kita uraikan rumus dari regangannya. Berarti E sama dengan tegangan per regangan. Regangan itu rumusnya ini deh, delta L per L0 panjang awal. Berarti kita tulis di sini delta L per L0. L0-nya kita naikkan ke atas. Nah, sekarang kita cari delta L-nya, berarti kita ubah posisinya, kita bolak-balik rumusnya. Delta L dan E ini bertukar posisi. Jadi delta L sama dengan tegangan dikali panjang awal dibagi dengan modulus elastisitasnya. Nah, nilainya masukkan delta L sama dengan
Tegangannya adalah 2 kali 10 pangkat 6. 2 kali 10 pangkat 6. Panjang awalnya 4 meter. Panjang batangnya 4 meter. Dibagi dengan modulus elastisitasnya 2,5 dikali 10 pangkat 8. Berarti hasilnya 2 kali 4, 8 dibagi 2,5. Berarti hasilnya 3,2 ya. 3,2 kali 10 pangkat minus 6 6 dikurang 8 berarti minus 2. Ini dalam satuan meter. Soalnya minta dalam satuan sentimeter. Ya sudah, ini kita kali 100 saja. Karena meter senti itu dikali 100. Berarti untuk ubah ke senti ini kali 10 pangkat minus 2-nya kita hilangkan. Artinya jawabannya adalah 3,2 cm. Berarti jawabannya adalah Charlie. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini soal tentang fluida. Fluida itu ada dua, ada fluida statis dan fluida dinamis. Di soal ini lebih ke fluida statis ya, fluida yang diam. Yang ditanyakan adalah gaya minimum yang dibutuhkan untuk mengangkat benda dari dasar laut. Supaya lebih jelas, mungkin kita ilustrasikan dulu soalnya. Jadi di sini anggaplah ini lautan ya, berbentuk ada ya, anggaplah seperti itu. Nah kemudian jadi ini lautnya gitu kan, harusnya warna biru ya. Nah ini sebuah kapal evaluasi sedang berusaha mengangkat kotak peti kemas. Berarti kotaknya, anggaplah dia kotaknya ada di sini. Oke, ini berada di dasar laut ya. Nah masanya ada 4.500. Kotak tersebut berukuran panjang 2 meter, lebarnya 1,5, tingginya 1 meter. Massa jenis air laut saat itu 1,1025 kg per meter kubik. Percepatan gravitasinya 10. Yang ditanyakan gaya minimal, berarti kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada petinya ya, kotak peti kemasnya. Ini karena petinya ini ada massanya, berarti ada beratnya arahnya ke bawah. Terus karena petinya ini masuk di dalam cairan, berarti akan ada gaya apung arahnya ke atas. Kemudian dia akan diangkat, berarti gaya yang minimal ini adalah F ya, yang harus ke atas. Gitu. Gaya yang ke atas nilainya harus sama dengan yang ke bawah. Berarti kita tulis gini, gaya yang kita butuhkan ditambah dengan gaya apung, nilainya harus sama dengan berat benda. Itu. Ini mungkin lebih bagus kalau kita cari satu-satu ya. Yang pertama kita cari dulu gaya apungnya. FA rumusnya adalah Rho G P. Ini Rho fluida. Rho fluidanya 1025. Gravitasinya 10. Volumenya ini ya, kalikan saja ini semua. 2 dikali 1,5 dikali 1, berarti kita peroleh hasilnya 3. Berarti gaya apungnya adalah 3075 berarti 30.750 Newton. Kemudian kita cari lagi beratnya. Berat rumusnya apa deh? W sama dengan M dikali gravitasi. Massanya 4.500 dikali gravitasi 10, berarti 4.500 dikali 10 hasilnya adalah 45.000 Newton. Itu artinya gaya yang kita butuhkan F sama dengan gaya berat dikurang dengan FA. Gaya beratnya 45.000 dikurang gaya apungnya 30.750. Berarti hasilnya berapa? 45.000 dikurang 30.750. Hasilnya adalah
14.250 Newton. Jawabannya adalah apa? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan lonceng notifikasinya. Biar tidak ketinggalan video baru dari Jules Media.